Makanya semua ada dua-dua, akal ada dua, ada yang akal yang sudah sadar, yang sudah iman, ada yang belum. Kalau yang iman, akal yang sudah iman ini akan tunduk patuh kepada Sang Maha. Kalau yang belum, ini akan mengikuti kehendak liar. Makanya tidakkah engkau menyaksikan atau melihat orang-orang yang diperbudak hawa nafsunya? Jadi itu akal pikiran yang belum diimankan. Sedangkan sebelum kita benar-benar mengenal Tuhan kita, akal kita hanya akan menjadi akal-akalan. Makanya ayatnya awaludin ma'rifatullah. Untuk bermakrifat dimulai dari mana dulu, Kang? Dari kita belajar pengetahuannya dulu. Kita belajar pengetahuannya, cerita-ceritanya. Setelah kita mengetahui, dari pengetahuan-pengetahuan itu kita praktekkan. Jadi kita kenali dulu alfalnya, karena kan Allah alif lam lam ha, alif lam awal lam akhir ha. Kita kenali dulu alfalnya. Alfalnya ada hujan turun dari langit, kita sadari ya, yang menggerakkan awan, dari awan bergerak, air laut itu naik menguap, terus digerakkan oleh angin, terbawa oleh awan dan turun hujan. Siapa yang menggerakkan? Itunya dulu. Oh Allah. Siapa yang menggerakkan matahari berotasi, siang berganti malam, malam berganti siang, dan disitu tidak tabrakan karena tidak dahuluan gitu loh. Kan nggak ada namanya siang bisa memburu malam, malam bisa memburu siang, nggak ada, karena semua itu berotasi sesuai dengan rotasinya masing-masing. Siapa yang mengurusi semua urusan ini? Kan Tuhan kita. Jadi kita melihat dulu, kita melihat alfalnya, kita melihat gerak angin, kita melihat gerak manusia, ada orang berbicara, ada orang bergerak dan sebagainya. Kita sadari alfalnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada yang bisa bergerak tanpa kehendaknya, tanpa kuasanya, tanpa pertolongannya, tanpa izinnya. Jadi kita melihat sesuatu, kita pandang dulu alfalnya. Kita pandang alfalnya. Tuh, awal mula kita belajar dulu ilmunya, pengetahuannya. Dari pengetahuan kita proses laku, pembersihan batin, penyerahan diri. Kita dalam aktivitas kita lihat alfalnya. Setelah alfal kita lihat asmanya, melihat welas asihnya, kelembutannya, kebijaksanaannya, dan sebagainya. Kita lihat lagi yang lebih ini lagi kepada sifatnya, sifat 20 wujudnya. Nanti kita akan menyadari siapa yang memandang. Bukankah kita buta? Di saat kita buta berarti kan kita nggak bisa memandang. Kok kita bisa memandang? Jangan kita kuasai memandangnya itu, tapi kita kembalikan kepadanya. Bukan aku yang bisa melihat, tapi dia yang membisahkan kita untuk melihat. Bukan aku yang bisa mendengar, tapi dia yang memberikan pertolongan kasih sayangnya agar kita mendengar. Bukan aku yang pintar, tapi dia yang menitipkan kepintaran ini. Jadi kita kembalikan, ya namanya serah diri atau pengembalian ini seperti itu Bapak Ibu prosesnya. Bukan aku yang berbuat kebaikan, tapi dia yang menggerakkan hatiku untuk berbuat kebaikan. Itu untuk diri kita melihat orang, untuk diri kita sendiri loh ya. Kita melihat orang yang sedang marah-marah umpama, untuk diri kita. Oh, Tuhan yang sedang melatih kita agar kita bersabar, agar kita itu tidak menilai, tidak prasangka, tidak ikut tervibrasi energi kemarahannya dan sebagainya. Jadi diawali dari dalam diri kita Bapak Ibu. Pahami dulu pengetahuannya, terus praktekkan ya teknik-teknik yang Bapak Ibu sudah ketahui. Asal Bapak Ibu benar-benar mempraktekkan, maka dirasa, di pola pikir, di ucapan Bapak Ibu ada perubahan. Yang tadinya mungkin sering berkata jorok, berkata kasar, berpikir yang
negatif, selalu sedih dan sebagainya, asal Bapak Ibu mempraktekkan teknik-tekniknya sesuai dengan tuntunannya dan istiqomah, ada perubahan. Contoh nih, Bapak Ibu rajin wiridan, ya Rohman, ya Rohim, ya Rohman, ya Rohim, ya Rohman, ya Rohim, atau cinta kasih, cinta kasih, cinta kasih. Ini akan berdampak dalam rasa, berdampak dalam pola pikir, berdampak dalam ucapan, berdampak dalam kasunyatan. Sehingga Bapak Ibu di saat rajin afirmasi, rajin wiridan penuh dengan penghayatan, Bapak Ibu itu akan merasakan atau Bapak Ibu akan terpenuhi oleh cinta kasih. Di saat Bapak Ibu dipenuhi oleh cinta kasih, akan mengaplikasikan cinta kasih itu kepada alam nyata. Tuh, jadi di saat Bapak Ibu benar-benar mempraktekkan, pasti ada perubahan. Asal mempraktekannya sesuai tuntunan. Tidak ada yang keliru dalam niat dan tujuannya. Wong kadang-kadang kita afirmasi, kita wiridan tidak benar-benar lillahi ta'ala kok. Mau agar ini, agar itu, agar usaha lancar, agar ini, agar itu, kan yang urusannya dengan kemauan ego kita, iya atau tidak. Jadi kita di saat wiridan afirmasi, kita kembalikan kepada dia. Contoh nih, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak usah minta ini minta itu, agar ini agar itu. Udah kita puji saja dia. Kita puji, kita hanya memujinya saja. Toh juga nanti ada yang namanya tabur tuai ilahi. Di saat kita memuji Sang Maha, otomatis energi dari pujian ini kembali kepada diri kita. Jadi udah kita, ya Allah ya Tuhan kami niatkan untuk zikir atau wiridan lillahi ta'ala hanya untukmu ya Allah, hanya untuk memujimu, mengagungkanmu, memuliakanmu. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar dan sebagainya. Otomatis ini Bapak Ibu. Tapi di saat kita niatnya agar ini, agar itu, agar dan sebagainya, ini justru malah membatasi gitu loh. Malah membatasi sehingga kita tidak mendapatkan yang murni. Jadi udah agungkan saja, muliakan saja, ikhlaskan saja. Karena secara otomatis di saat kita mengagungkan Allah, energinya itu kembali kepada kita. Kita memuliakan Tuhan kita, energi kemuliaan kembali kepada kita. Tapi di saat kita yang katanya memuliakan dia, tapi niatnya agar ini agar itu, bukankah itu disebut dengan orang apa? Niat dan tujuannya nggak sama. Apa yang disampaikan dan apa yang diniatkan nggak sama, itu orang apa namanya? Sedangkan dia nggak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi ikhlaskan saja. Kita meniatkan untuk memujinya dan sebagainya. Udah praktekkan. Begitu Bapak Ibu. Seperti itu tadi. Ntar pada akhirnya kita, ya yang penting terus berjalan dan cahaya pengenalannya turun, memancar dalam diri kita. Kita sampai kepada zatnya. Tan keno kino yang opo. Makanya Allah itu zat, sifat, asma, af'al. Lah zatnya ini yang bisa yang bisa menanggung zatnya adalah manusia. Gunung langit ini hancur di saat zatnya ini menampakkan dirinya. Yang kuat hanya manusia. Zatnya ini tan keno kino yopo, laisa kamislihi syai'un, tidak seperti apapun. Dan ini ditempuh dengan ini tadi belajarnya. Kita belajar pengetahuannya dulu, kita proses lelakunya dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Kita lihat alfalnya, lihat asmanya, lihat sifatnya, dan nanti kita akan sadar siapa yang melihat, siapa yang mempunyai sifat, siapa yang mempunyai asma, dan siapa yang bergerak. Ini zatnya. Ini makanya kenalilah yang mempunyai nama. Nama Allah itu adalah nama, dan kenalilah yang mempunyai nama. Di saat kita benar-benar kenal dengan yang mempunyai nama, maka nama
dengan yang mempunyai nama tiada beda. Kenalilah yang mempunyai nama Allah itu yang sejati, yaitu zat, sifat, asma, af'al, gitu aja. Dan dia lebih dekat dari urat nadi. Kenalilah. Jadi berproses Bapak Ibu, dan pengetahuan, keilmuan, pemahaman seperti ini itu nanti akan muncul dari dalam dirinya sendiri. Isotan poti wuru, asal kita berproses loh yo. Kalau bahasanya katanya ilmu laduni yang hadir muncul dari dalam diri, cahaya pemahaman yang murni dalam diri kita mengalir kepada akal kita ini, sehingga di saat cahaya pengenalan ini, cahaya kemurnian ini sudah mengalir kepada akal, ini disebut dengan akal sehat. Tapi kalau akal ini belum tercahayai oleh cahaya kemurnian, ini hanya akan menjadi kepintaran, bukan kecerdasan yang murni. Pintar bisa dengan membaca, melihat, menghafal, tapi kecerdasan murni itu akan terpancari oleh energi yang ada di dalam diri. Makanya awaludin ma'rifatullah, awal beragama adalah kenal dengan Allah, karena hakikatnya agama adalah akal sehat, akal yang sudah tunduk patuh, akal yang sudah iman. Jadi imankan dulu akal kita kepada hati, hati kita kepada rasa, rasa kita kepada cahaya, cahaya kita kepada Sang Maha Kuasa. Berproses, bertahap. Yang penting terus murnikan jiwa raga kita, terus bertumbuh, berkembang kembali kepadanya, berserah diri, agar kita benar-benar menjadi manusia yang utuh. Manusia pun ada dua, ada manusia yang belum kenal dengan dirinya, ada manusia yang sudah kenal dengan dirinya. Manusia yang kenal dengan dirinya ini disebut dengan insan kamil. Kalau manusia yang belum kenal dengan dirinya, di kitab-kitab banyak kok. Celakalah engkau wahai manusia, neraka akan dipenuhi dengan manusia. Lah itu manusia yang belum kenal dengan dirinya. Makanya semua ada dua-dua, akal ada dua, ada yang akal yang sudah sadar, yang sudah iman, ada yang belum. Kalau yang iman, akal yang sudah iman ini akan tunduk patuh kepada Sang Maha. Kalau yang belum, ini akan mengikuti kehendak liar. Makanya tidakkah engkau menyaksikan atau melihat orang-orang yang diperbudak hawa nafsunya? Jadi itu akal pikiran yang belum diimankan. Sedangkan sebelum kita benar-benar mengenal Tuhan kita, akal kita hanya akan menjadi akal-akalan. Makanya ayatnya awaludin ma'rifatullah, awal beragama adalah kenal Allah, karena hakikatnya agama kan A dan gama. A itu tidak, gama itu kacau. Sehingga di saat akal pikiran kita itu sudah iman, sudah tunduk patuh kepada hati kita, kepada Tuhan kita, nggak kacau hidup ini, nggak kacau vibrasi, energi, perputaran cahaya dalam diri kita ini, karena sudah tertata, karena akalnya ini sudah tercahayai oleh cahaya kemakrifatan, cahaya pengenalan, gitu loh. Begitu Bapak Ibu. Jadi teruslah berproses agar menjadi manusia yang benar-benar tunduk patuh kepada Sang Maha, agar kita menjadi wayang-wayang ilahi, khalifatullah, atau para kekasihnya. Begitu Bapak Ibu.